Kita bersyukur kita boleh terus belajar, ada Bible study, ayat demi ayat, arti dan aplikasi, dan kita menemukan aku di dalam Alkitab. Dan kita menemukan banyak kebenaran firman Tuhan ketika kita gali satu persatu. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan tentang satu pernyataan Yesus yang sangat terkenal, yaitu bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini luar biasa. Yuk kita akan bahas firman Tuhan ini secara khusus di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rumah Bapa. Mulai dari ayat 1, 1, 2, dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan Yesus kepada murid-murid. 2 minggu yang lalu dalam Bible study sebelumnya kita belajar bahwa mulai dari Yohanes 13 itu merupakan masa di mana Yesus mengakhiri pelayanannya di muka umum dan dia mulai melakukan pelayanannya secara khusus dengan murid-murid. Dia kumpulkan murid-murid di ruang atas di mana mereka di sana dibasuh kakinya dan mereka akan perjamuan kudus, dan di sini mereka diajarkan banyak hal-hal yang sangat esensi. Dan oleh sebab itu pengajaran ini sangat istimewa. Karena mulai dari Yohanes 13 ini dan seterusnya itu adalah 3 hari sebelum Yesus mati di salib. Gitu ya. Jadi semua ini dicatat. Semua pelajaran-pelajaran, semua diskusi, semua pesan-pesan penting sebelum Yesus disalib, sebelum dia mati. Yesus disalib pada hari Jumat, jadi Yohanes 13 itu terhitung mulai dari Rabu, Kamis, Jumat dia disalib.
Dan ini salah satu yang kita pelajari bersama. Sekali lagi Yesus tidak ajarkan ini di depan banyak orang, tetapi dia ajarkan kepada para murid, para rasul, sehingga para rasul mengerti dan meneruskannya kepada kita. Yohanes sang rasul ada di dalam pertemuan itu sehingga dia mendengar dan dialah yang dipercayakan oleh Allah Bapa untuk boleh menuliskan hal ini. Nah, secara khusus kita lihat di Yohanes pasal 14 di ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, mengapa Yesus berkata kepada murid-murid jangan gelisah hatimu? Karena sebelum-sebelumnya Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa ini yang akan terjadi, yaitu anak manusia, yaitu Yesus sendiri akan diserahkan. Dia akan mati, dia akan dihukum menjadi korban penebusan bagi banyak orang. Kebenaran ini membuat hati para murid itu menjadi sedih. Karena selama 3 tahun kurang lebih, bahkan hampir 3,5 tahun, mereka bersama dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka menikmati kebersamaan dengan Yesus itu. Dan itu membuat mereka akan merasa kehilangan. Karena Yesus tidak pernah berdusta. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Itu sebabnya hati mereka gelisah. Karena mereka berpikir, siapa yang akan menggantikan Yesus? Siapa yang akan mengajarkan kita? Siapa yang akan membuat mujizat? Semua itu muncul dalam pikiran mereka. Akhirnya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Saudara, jujur dalam hidup ini seringkali kita bisa gelisah. Banyak hal yang bisa membuat kita gelisah. Ketakutan tentang masa depan, tentang kebutuhan, tentang keamanan dalam hidup ini, tentang bahaya yang terjadi, tentang prediksi-prediksi yang ada. Semua itu bisa menimbulkan kegelisahan di dalam hati. Tetapi Yesus berkata di sini, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Menarik, Yesus berkata percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini Yesus akan semakin menunjukkan kealahannya sampai nanti kita lihat di akhir daripada kitab Yohanes ini. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada sebuah paralelismenya. Ada sebuah satu kesetaraan. Percaya kepada Allah sama dengan percaya kepada Yesus. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang bertanya, di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Saudara, di dalam kitab Yohanes kita banyak menemukan. Ada yang secara terus terang Yesus katakan demikian, ada yang secara pengajaran Yesus menunjukkan seperti ini. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus dan Allah itu setara, yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Di ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini menarik. Saudara, sewaktu firman Tuhan ini ditulis, ketika dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kita berpikir bahwa itu istana. Tetapi di sini sebenarnya waktu dituliskan dalam bahasa aslinya itu bukan istana tetapi apartemen. Mengapa seperti apartemen? Saya membayangkan mengapa demikian kita nggak tahu kenapa bahasa itu dipakai. Tetapi yang pasti itu menunjukkan sebuah kedekatan, relasi. Kalau istana terkadang menjadi sebuah tempat yang sangat luas di mana hanya berapa orang penghuninya atau sebuah keterbatasan hubungan. Tetapi apartemen sebuah kesatuan, compound, satu kesatuan di mana orang begitu dekat. Kemungkinan itu yang mendasari mengapa itu diterjemahkan menjadi apartemen. Nah, dikatakan di sana, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus kita tahu sama-sama, dia berasal daripada sorga dan dia sudah tahu apa yang dilakukannya. Dia menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Makanya dikatakan jika tidak demikian, berarti artinya memang demikian. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu pastikan kita punya. Pastikan kita ikut. Pastikan kita punya tempat di sana. Ada banyak orang gak punya kepastian, punya tempat, punya rumah di bumi ini. Mereka ngekos, ngontrak sana sini. Tapi dengar baik-baik, pastikan kita punya tempat tinggal di sorga. Amin.
Itu sebabnya kita ikut kepada Yesus. Karena apa? Dia yang menyediakan tempat di sana. Bukan pendeta, bukan orang tua, bukan presiden, bukan terkaya di dunia ini. Developer terkaya di dunia ini pun tidak bisa buka kapling di sorga. Tidak. Pemiliknya adalah Yesus. Makanya dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Oleh sebab itu, ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya apa? Dia mati. Waktu Yesus sampaikan ini, murid-murid tidak paham. Tetapi karena kita sudah membaca Alkitab secara keseluruhan, lalu melihat gambaran bagaimana Yesus mulai dari lahir, hidup, mati disalib, dia bangkit dan naik ke sorga, akhirnya kita paham arti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, artinya dia mati, dia naik dan dia bangkit, dia naik ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini menarik. Berarti inilah yang Yesus lakukan hari ini. Kalau ada orang-orang berkata, kapan Yesus datang? Kapan Tuhan datang? Kapan kiamat akan terjadi? Saudara, ayat 3 ini menjadi salah satu jawabannya. Yaitu setelah Yesus menyelesaikan semua tempat bagi orang-orang percaya. Gitu loh. Jadi itu waktunya, itu sebabnya Yesus hanya berkata kepada murid-murid, kapan waktunya? Yesus berkata, hanya Bapa yang tahu. Apakah Yesus tahu? Yesus tahu. Tetapi ketika dia berkata hanya Bapa yang tahu, dia mengizinkan supaya kita semua menanti janji Bapa. Gitu loh. Itu sebabnya dikatakan ada peran Yesus di sana nanti. Dan yang menarik ketika dia datang kembali, inilah yang dipercaya orang Kristen, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab orang Yahudi tidak percaya dengan kedatangan Yesus yang pertama. Mereka masih menantikan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Kita sudah merasakan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Yesus datang kedua kali nanti bukan sebagai Mesias, tapi dia akan datang sebagai apa? Raja, sebagai hakim yang akan mengadili seluruh muka bumi. Itu sebabnya selagi masih ada waktu sebelum Yesus datang kedua kali, disinilah orang-orang yang percaya kita belajar hidup bergantung kepada Dia, supaya pada waktu kedatangan Dia kita siap. Yang kedua, orang yang belum percaya, disinilah saatnya di mana orang-orang yang belum percaya, mereka hidup di muka bumi ini dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Supaya nanti ketika Yesus datang menghakimi, kita tidak menerima penghukuman, tetapi kita menerima anugerah untuk bisa tinggal di tempat di mana Yesus berada. Ini menarik. Inilah sorga bagi orang Kristen, yaitu sorga di mana Allah bersama-sama dengan kita. Tinggal di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ada beberapa kepercayaan yang lain tentang sorga. Ada orang yang berpikir bahwa sorga itu hanya ditempati oleh Allah dan kami tidak bisa masuk ke sorga. Sorga itu jauh, tapi kami bisa melihatnya dari jauh. Tidak. Sorga bagi orang Kristen ini tidak jauh. Tetapi sorga bagi orang Kristen ini adalah berbicara tentang kembalinya hubungan Allah dan manusia seperti ciptaan pertama kali. Adam dan Hawa diciptakan Allah dan mereka bersekutu dengan Allah tanpa dosa. Inilah yang akan terjadi nanti bagi iman kita orang percaya, yaitu ketika kita kembali dibawa oleh Yesus ke sorga, kita akan berjumpa dengan Bapa, berjumpa di sana, karena dikatakan di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini menjawab kegelisahan murid-murid. Karena apa? Murid-murid berpikir, kami terpisah. Sementara Yesus berkata, tidak akan terpisah, dan kita akan sama-sama di mana aku berada, kamu pun berada. Ini menolong supaya hati murid-murid tidak gelisah. Dan Yesus lanjut berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wah, ini menarik. Tahu jalan ke situ. Yesus akan pergi kepada Bapa.
Yesus akan ke sorga. Dan dikatakan, kamu tahu jalan ke situ. Saudara dengar baik-baik. Yang mendengar ini adalah para murid, para rasul, yang dibesarkan dengan sebuah janji bahwa nanti akan sampai ke sorga. Seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini seperti gambaran sorga di bumi. Mesir gambaran daripada semua kehidupan duniawi, daging dan semua dosa yang membelenggu manusia. Ada perjalanan yang harus kita tempuh untuk sampai ke Kanaan, perjalanan untuk sampai ke sorga. Dan dikatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, ini menarik. Ada banyak orang yang belum tahu jalan ke tempat di mana Allah berada. Tetapi Yesus pastikan murid-muridnya. Dia berkata, jangan gelisah, aku tinggalkan kamu. Tenang, kamu tahu jalannya. Tapi menarik. Ada satu orang murid di ayat 5 bernama siapa? Thomas. Bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, ini menarik. Itu sebabnya Thomas ini mewakili perasaan kita. Dan Thomas ini mewakili pertanyaan banyak orang. Kemana Yesus pergi? Betul? Ada orang bilang, kemana Yesus pergi setelah dia mati? Kemana Yesus pergi setelah dia terangkat? Kemana? Kemana? Yesus sudah bilang jelas. Dia pergi kemana? Ke rumah Bapa. Dia pergi ke tempat di mana dia berasal sebelumnya. Gitu loh. Problemnya, kalau sudah mereka tahu di mana kemana dia pergi, dia bilang, bagaimana cara ke sana? Kan begitu. Akhirnya Yesus berkata di ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ayat ini di dalam firman Tuhan Alkitab, akulah, akulah, akulah. Secara khusus di kitab Yohanes, seringkali Yesus berkata, akulah, akulah, akulah. Kita orang Indonesia, kalau mendengarkan ini, bagi kita akan biasa-biasa. Tapi bagi orang Yahudi, ketika mereka mendengar kata akulah, ini sedang mereferensikan sebuah pengenalan identitas Allah di kitab Keluaran di pasal 3 ayat 14 ketika Musa bertanya, ya Allah, kalau ada yang bertanya, siapa yang mengutusku? Maka Allah berkata, katakanlah yang mengutusmu adalah aku adalah aku. Nah saudara, aku adalah aku diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Inilah yang dipakai Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah, ego, eimi, ego. Jadi Yesus itu menggunakan kata-kata itu. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu berkata, kamu menyetarakan dirimu dengan Allah. Karena tidak pernah, Nabi pun tidak pernah menggunakan kata itu. Yesus berani mengatakannya. Nah itu sebabnya kalau orang berkata, di mana Yesus berkata bahwa dia Tuhan? Nah ini salah satunya. Nah, jadi ya kita belajar demikian. Nah ini menarik. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa Yesus berkata demikian? Akulah yang pertama jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Ketika firman ini ditulis, kata sambungnya itu dan. Ini menunjukkan bahwa pada saat yang bersamaan, Yesus itulah jalan, pada saat yang bersamaan, Yesus itu adalah kebenaran, dan pada saat yang bersamaan, Yesus itulah hidup. Nah, Yesus menyampaikan ini supaya murid tidak gelisah.
Maksudnya jalan itu apa? Kebenaran itu apa? Hidup itu apa? Yesus menjawab pertanyaan Thomas tadi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus berkata, akulah jalan. Saudara, dengar baik-baik. Pertanyaan ini dan jawaban ini seakan-akan tidak nyambung. Betul? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, lewat sini. Kan biasanya gitu cara jawabnya. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Saudara, sewaktu Yesus mengajarkan ini, dia memberikan jawaban seperti ini. Contoh, sewaktu saya ada di kota Bandung, saya ada di sebuah tempat, lalu saya mau pergi ke satu daerah, saya tidak tahu jalan ke sana. Waktu itu zaman belum ada teknologi seperti handphone sekarang, ada Google Maps seperti itu ya. Jadi belum ada. Sehingga akhirnya yang diandalkan adalah bertanya kepada seseorang. Saudara tahu, dia ngomong seperti itu. Oh, dari sini lurus belok kiri. Nanti ada persimpangan kedua belok kanan. Nanti ada lagi persimpangan ketiga belok kiri. Pokoknya terus sampai saya pusing. Aduh, nggak tahu itu gimana caranya. Aduh, coba ulangi Om, saya tulis gitu loh. Tapi saya tetap nggak ngerti. Akhirnya bapaknya bilang begini, sudah gini aja. Kamu nggak tahu jalannya, saya tahu jalannya. Kamu ikut saya. Dia ambil motornya, dia bawa saya sampai kepada tujuan. Jadi ketika Yesus berkata, akulah jalan, dia tidak sedang menunjuk jalan. Tapi dia sedang berkata, hanya aku yang tahu jalan ke sana. Oleh sebab itu, karena kau tidak tahu, aku jalan, aku akan membawamu ke sana. Aku tidak akan menyuruhmu belok kiri, belok kanan, lurus, tidak. Tetapi aku akan membawamu ke sana. Sehingga ketika bersamaku, engkau tidak akan sesat. Itulah disebut kebenaran. Selama bersama deku dalam perjalanan ini, musuh atau siapapun tidak akan bisa membunuhmu. Itulah dikatakan hidup. Jadi Yesus menggaransi, menjamin semua orang yang percaya kepadanya, bahwa Yesus yang akan menuntun sebagai jalan semua orang untuk masuk ke dalam yang namanya sorga yang telah ditentukan Bapa bagi orang yang percaya pada Dia. Gitu loh. Nah itu sebabnya ketika Yesus berkata, akulah jalan. Saudara, makanya berbagai agama di muka bumi ini, mereka berkata, ini jalan untuk sampai ke sorga. Betul? Lakukan perintah agama, lakukan aturan-aturan ini, lakukan ini, persembahkan ini dan itu. Bahkan orang-orang Yahudi di perjanjian lama dengan hukum Tauratnya. Itu loh, lakukan ini dan itu. Itu sebabnya kita tahu ada seorang pemuda yang kaya. Dia datang kepada Yesus berkata, guru yang baik. Gitu loh. Apa yang harus kulakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal? Lihat, dia selalu berkata apa yang harus aku lakukan. Karena itulah tuntutan hukum Taurat. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Aku bawa engkau ke sana. Aku kebenaran. Dalam perjalanan itu engkau tidak akan sesat. Dan dalam perjalanan itu engkau akan menikmati kehidupan sampai pada hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus mengunci semua jalan. Tidak ada. Waktu dia berkata, akulah jalan, menunjukkan hanya Dia. Gitu loh. Bukan berkata, jalan X, jalan Y, jalan Z. No, tapi aku jalannya. Dialah jalannya. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Hanya melalui jalan ini sampai kepada Allah. Hanya melalui kebenaran ini sampai kepada Allah. Hanya melalui kehidupan bersama dengan Yesus sampai kepada Allah. Gak ada yang lain. Tidak ada. Tidak ada seorang pun, mau dia pemuka agama,
mau dia punya kesalehan sebesar apapun, kebaikan sebesar apapun, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa tanpa Yesus itu. Nah, Yesus sedang mengunci bahwa satu-satunya cara untuk sampai kepada Allah, kepada Bapa adalah hanya melalui Dia. Itulah sebabnya orang Kristen percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan bukan karena pemberian kita diselamatkan bukan karena kesalehan kita, tapi kita diselamatkan karena Yesus sendiri yang sudah mati menebus kita dan memberi keselamatan itu bagi kita. Amin. Itu dia. Nah, menarik, pertanyaan Thomas ini terjawab. Tapi tahukah saudara, bukan hanya Thomas yang bertanya. Ada seorang murid lain di ayat 8, namanya Filipus. Filipus ini bertanya juga kepada Yesus. Dan dia ini melambangkan kita juga seperti Thomas. Karena Yesus berbicara tentang Bapa, di ayat 7 berkata seperti ini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Melihat Dia, siapa Bapa itu? Makanya Filipus bilang, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, mengapa Filipus ini berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Dengar baik-baik. Karena sejak awal Yesus menunjukkan Allah itu dengan sebutan Bapa. Itu ajarannya. Ini memang menarik. Mengapa Yesus tidak mengajarkan Allah itu dengan sebutan Tuhan, tidak mengajarkan Allah itu dengan gambaran raja, penguasa, yang kita tahu bahwa semua itu adalah atribut Allah. Tetapi kenapa dia tunjukkan Allah itu dengan sebutan Bapa? Karena Yesus atau Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang memiliki kerinduan, punya hubungan yang begitu dekat dengan ciptaannya sebagai Bapa dan Anak. Mengapa? Menurut saya inilah yang kita pelajari di firman Tuhan. Karena roh yang diberikan ke dalam diri manusia itu bukan diambil dari ciptaan, bukan diambil dari langit, tapi dari dalam diri Bapa itu keluar, dari dalam diri Allah itu keluar kepada manusia ciptaan, sehingga manusia itu hidup. Sesuatu dari dalam diri Allah diberikan kepada manusia sehingga dia hidup. Jadi ada satu bagian dalam diri Allah yang ditaruh dalam manusia, dia hidup. Bukankah demikian Bapa Anak? San dan Kafa menjadi anak saya karena ada bagian dari hidup saya di dalam diri mereka. Itulah gambaran yang Allah inginkan. Itu sebabnya Filipus itu berkata, sungguh indah kalau bersama dengan Bapa itu. Tunjukkanlah itu kepada kami. Yesus berkata, hei Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, Yesus menjelaskan lebih detail kepada Filipus tentang Bapa itu. Ya. Sebelum kita lanjut di ayat yang ke-10, penjelasan lebih lanjut. Saudara, kita tahu surat Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudara, di kitab 1 Yohanes bagaimana dituliskan di sana? Firman itu, kalau di kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu adalah Allah dan seterusnya. Di kitab 1 Yohanes dikatakan firman yang kami lihat, firman yang kami lihat maksudnya dengan mata, firman yang kami raba, firman yang kami pegang. Artinya apa? Pribadi yang hidup. Jadi firman yang adalah Allah itu adalah Yesus.
yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa diraba. Gitu loh. Karena Yohanes pasal 4 ayat 24, Yesus berkata Allah itu adalah apa? Roh. Kepada perempuan Samaria ini. Karena perempuan Samaria ini menginginkan Allah dalam bentuk dewa-dewa yang mereka sembah. Dalam bentuk patung-patung. Sehingga Yesus menjelaskan bahwa Allah itu bukan buatan manusia. Dia itu roh. Nah, ketika Yesus menjelaskan semakin panjang terus dan dia menjelaskan bahwa dirinya lah Allah itu, itulah yang membuat Rasul Yohanes menulis firman yang kami lihat, firman yang kami raba, firman yang kami pegang. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Nah itu sebabnya Yesus berkata, Filipus, kita udahlah bersama-sama sekian lama. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus sedang mengajarkan tentang kemanunggalan dia dengan Allah. Nggak bisa saudara, Allah itu tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, aku di dalam Bapa, itu artinya bahwa dialah Bapa itu. Dialah Allah itu. Karena tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Allah. Tidak ada yang bisa disandingkan dengan Allah. Itu sebabnya Yesus mengajar dia perlahan-lahan seperti mengajar Filipus. Demikian hari ini Yesus mengajar kita. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Berarti mereka menjadi apa? Satu. Gitu loh. Sehingga karena kesatuan inilah, maka apa yang Yesus katakan bukan dari perkataannya, tetapi dari perkataan Allah Bapa. Dan juga apa yang Yesus kerjakan bukan dirinya sendiri yang kerjakan sehingga manusia melihat dia Yesus yang ini Allah. Tidak, tetapi Allah yang mengerjakannya. Allah dan Yesus adalah satu, adalah sama. Yesus sedang mengajarkan itu. Lanjut Yesus berkata kepada Filipus dan kepada semua para murid, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. 2 kali Yesus katakan ini untuk menegaskan kepada mereka. Dengar baik-baik. Kalau pada zaman itu Yesus yang bersama dengan murid 3 tahun dan masih sulit untuk mengerti bahwa Yesus itu adalah Bapa, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Hari ini pun kalau saudara tidak mengerti, atau siapapun yang melihat siaran ini engkau tidak mengerti, dengar baik-baik. Dulu pun para rasul tidak mengerti, tetapi Yesus mengajar mereka, percayalah. Mengapa dikatakan itu percayalah? Karena di awal Yesus sudah menjelaskan, tidakkah engkau percaya? Itu menjadi tanda tanya. Sekarang Yesus tidak pakai tanda tanya, tetapi membuat pernyataan, percayalah. Karena apa? Manusia tidak bisa memikirkannya. Yang kita bisa lakukan adalah mempercayainya. Percayalah bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Lalu Yesus mengambil cara untuk manusia boleh mengerti, dikatakan, atau setidak-tidaknya percayalah karena apa? Pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percayalah dengan semua yang terjadi, dengan semua mujizat yang terjadi. Percayalah, percayalah dengan semua itu. Apakah engkau tidak melihat? Itu sebabnya Yohanes Pembaptis ketika dia mengutus murid-muridnya untuk berjumpa dengan Yesus, murid-muridnya berkata, Guru kami Yohanes Pembaptis berkata, engkaukah Mesias itu atau kami masih harus menunggu yang lain? Dia berkata, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan. Beritahu kepada Yohanes. Jadi
pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan oleh para nabi. Ada satu, dua, tapi Yesus berulang-ulang mengerjakannya. Berulang-ulang. Tidak pernah nabi sebesar apapun di perjanjian lama membuat mujizat berulang-ulang sebanyak itu. Tahukah saudara, setidak-tidaknya pekerjaan-pekerjaan mujizat yang Yesus lakukan di muka bumi yang dicatat dalam Alkitab, yang dicatat, ada sekitar 40-an mujizat. Mengubah air jadi anggur, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, melipat gandakan roti, dan semuanya 40-an mujizat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semua itu dikerjakan Yesus. Dia itu mengerjakannya. Makanya dibilang apa? Percaya dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Mujizat itu menolong supaya murid-murid mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata seperti ini kepada Filipus, Thomas yang bertanya seperti kita bertanya. Dan kepada semua orang yang mendengarnya pada waktu itu, yaitu para rasul. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ingat baik-baik. Jadi bukan hanya para rasul, bukan hanya para murid, tetapi apa? Semua yang percaya kepada siapa? Yesus, termasuk saudara, termasuk saya. Amin. Kita bersyukur, termasuk kita. Katakan sama-sama, termasuk saya. Termasuk Bapak Ibu yang mendengarkan ini, ketika engkau percaya kepada Yesus, firman ini berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dikatakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Gitu loh. Saudara, dikatakan, ia akan, bukan mudah-mudahan, tetapi dia akan mengerjakannya. Kapan? Ya setelah dia percaya. Sebelum percaya kepada Yesus tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Ada dua hal di sini. Pertama, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, yaitu apa? Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang diajarkan Yesus? Apa yang dihidupi oleh Yesus? Itulah yang kita lakukan. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu orang percaya, dengar baik-baik. Terminologi Kristen itu muncul karena kita mengikuti gaya hidup Kristus. Jadi kalau saudara sebut bahwa dirimu Kristen dan kau tidak mengikuti ajaran Yesus, tidak meniru teladan Yesus, tidak menghidupi apa yang Yesus perintahkan, sejujurnya kita bukan Kristen. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, waktu dulu pertama kali saya mulai mencerna Alkitab, saya membaca ayat ini, dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Oh, artinya Yesus membangkitkan 4 orang mati, saya akan bisa membangkitkan 5 orang mati. Karena lebih besar, betul? Kalau Yesus bisa berjalan di atas air, mungkin saya akan bisa berlari di atas air. Jadi kita kepikir lebih besar, lebih besar, lebih besar. Saudara, kalau Yesus bisa membuat mujizat ini, aku akan bisa buat lebih besar lagi dari situ. Sebagian orang melihat itu terjadi karena memang benar. Orang-orang yang mengikuti Yesus, Tuhan izinkan buat mujizat, bahkan lebih daripada yang Yesus kerjakan dari segi kuantitas. Karena Yesus mengerjakannya dalam 3 tahun, ada yang Tuhan izinkan mengalami mujizat Tuhan, membuat mujizat Tuhan lebih daripada 3 tahun. Tetapi apakah itu artinya? Tidak. Yang Yesus maksudkan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Mengapa? Karena ayat ini mengunci
dikatakan, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa maksudnya pekerjaan yang lebih besar? Pekerjaan yang lebih besar itu ketika dikatakan meminta, meminta, meminta. Inilah yang dikatakan, kita lompat sedikit di ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kita hari ini tahu penolong itu siapa namanya? Roh Kudus. Nah, ketika Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebenarnya itu merujuk kepada karya keselamatan melalui pekerjaan Roh Kudus. Contoh, semasa hidup Yesus di muka bumi ini, secara fisik Yesus hanya melayani di daerah sekitar Danau Galilea itu. Sekitar Danau Galilea itu. Kita tahu ada ribuan, bahkan tercatat waktu itu kalau tidak salah ada kalkulasi sekitar 3 juta orang dilayani Yesus selama dia hidup. Ada yang pernah membuat kalkulasinya. Mengapa? Diketahui dari sekitar jumlah penduduk di sekitar Danau Galilea pada waktu itu. Ketika Yesus berkata lebih besar, dia katakan diberikan Roh Kudus, maka kita paham Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya kita tahu sama-sama, setelah Yesus mati, Roh Kudus dicurahkan, memenuhi orang percaya, memenuhi para rasul, lahirlah gereja mula-mula. Lihatlah, mujizat dan Injil kerajaan Allah itu tembus sampai ke ujung bumi, tembus ke Asia Kecil, tembus sampai ke Eropa. Yesus belum pernah ke Eropa, Yesus belum pernah ke Roma, Yesus belum pernah ke Malta, Yesus belum pernah ke bangsa-bangsa yang ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti ajaran Yesus, yang melakukan perintah Yesus untuk pergi sampai ke ujung bumi, dengan kuasa Roh Kudus membawa Injil kerajaan Allah itu, inilah pekerjaan yang lebih besar. Itu sebabnya ketika para murid mereka pulang berdua-dua setelah diutus Yesus, dan mereka bercerita, Guru, kami buat mujizat ini dan itu dan segala macam. Yesus berkata, berbahagialah. Karena apa? Namamu tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Jadi di atas semua mujizat itu ada sebuah kebahagiaan mujizat terbesar, yaitu keselamatan. Berpindahnya orang dari gelap kepada terang yang ajaib. Berpindahnya orang dari kebinasaan yang kekal kepada hidup sorga yang kekal. Itulah mujizat yang paling hakiki yang diharapkan oleh Yesus, yang diinginkan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk dikerjakan terus sampai pada kesudahannya. Itu sebabnya dikatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dimuliakan dalam anak. Artinya apa? Yang kita minta sesuai dengan kehendak Yesus, yang kita minta sesuai dengan perintah Yesus, yang kita minta hanya untuk kemuliaan Bapa. Tapi kalau kita minta untuk nama kita, kebesaran kita, agenda kita, pasti tidak akan terjadi. Karena apa? Permintaan itu sekalipun mustahil, ingat baik-baik sekali lagi ya, permintaan itu sekalipun mustahil, Tuhan sanggup. Permintaan itu sekalipun mustahil, tapi bisa terjadi. Karena apa? Karena dikatakan ayat 14, aku akan melakukannya. Tuhan yang melakukannya. Itu sebabnya ketika kita pergi memberitakan Injil, kita ketemu ada orang kerasukan roh jahat di sana. Kita berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi, orang ini dilepaskan. Itu bukan karena kita, karena apa?
Yesus yang melakukannya dalam kita melalui siapa? Penolong tadi, yaitu Roh Kudusnya. Nah, kita bersyukur kita sudah cover Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Menarik pelajaran hari ini. Ada 4 poin yang saya boleh bagikan dari Bible study malam hari ini. Yang pertama, kondisi hati manusia, yaitu kegelisahan, ketakutan, dan semuanya. Bagaimana cara mengatasinya? Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya pada firman-Nya, percaya kepada ajarannya. Itu loh ya. Yang kedua, ketakutan, kegelisahan terbesar di muka bumi adalah setelah kematian, kemana kita akan pergi? Dan Yesus sudah menjawab, yaitu apa? Bagi orang yang percaya kepada Dia, kegelisahan, ketakutanmu yang paling besar, yaitu neraka, hukuman yang kekal. Yesus jawab, kalau engkau percaya kepada Aku, dikatakan, Aku sediakan di sorga bagimu. Aku sediakan sorga bagimu. Yesus menyediakannya. Poin yang ketiga yang kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu Thomas dan Filipus. Thomas dan Filipus mewakili kita yang bertanya kepada Tuhan. Ada 2 pertanyaan besar. Yang pertama, kemana Yesus? Dan bagaimana kalau Yesus ke sorga, bagaimana jalan sampai ke sana? Dan yang kedua, Filipus bertanya, siapa Allah itu? Tunjukkan pada kami. Yesus menjawab 2 pertanyaan ini dengan berkata, Aku semuanya. Itu sebabnya Yesus itu sempurna. Perfecto. Yesus itu sempurna. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah Bapa, akulah Allah, aku segalanya bagimu. Yesus menyatakan itu dengan lugas, dengan tegas. Aku dan Bapa satu. Lihat pekerjaannya. Lihat, percayalah. Percayalah. Dan yang terakhir, poin yang kita bisa ambil. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, bukan hanya murid, bukan hanya para rasul, bukan hanya orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, tapi yang sampai hari ini, kita yang percaya kepadanya, kita akan sanggup melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Kuncinya hanya satu, yaitu apa? Percaya kepada Yesus dan hidup dengan tuntunan siapa? Roh Kudus. Itu dia. Percaya kepada Yesus dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang menjadi penolong kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar, yaitu pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil, pekerjaan-pekerjaan yang menyatakan kuasa Allah untuk keselamatan manusia, pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Bapa di sorga, sehingga bangsa-bangsa mengenal Bapa, mengenal Allah di dalam nama Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, pertanyaannya, apakah hati kita masih gelisah? Apakah hati kita masih ragu? Apakah kita masih takut tentang hidup masa depan? Apakah kita belum yakin tentang keselamatan, tentang sorga yang dijanjikan? Apakah engkau belum yakin tentang siapa Tuhan yang kau sembah? Semua hari ini dijawab karena Yesus adalah jawabannya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami terima. Seperti murid-murid para rasul pada waktu itu, mungkin sulit untuk percaya dan menerima. Dan bila ada di antara kami yang sulit untuk menerima dan sulit untuk percaya, sehingga hati kami gelisah, hati kami takut, malam hari ini biarlah firman ini menjawab, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah hidup, Engkaulah Bapa, Engkaulah Allah, Engkaulah segalanya. Tolong kami untuk percaya kepada hal itu Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Hati seperti Thomas, hati seperti Filipus, pikiran seperti Thomas, pikiran seperti Filipus, saat ini dijawab di dalam nama Yesus. Semua keraguan kami dijawab oleh firman-Mu. Dan akhirnya kami berdoa dalam nama Yesus, tolonglah kami semua supaya menjadi orang yang percaya kepadamu dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bila ada di antara kami yang mendengarkan pesan ini belum percaya kepada Yesus, tolonglah kami Tuhan untuk kami mengaku dosa kami di hadapan Allah, dan kami berdoa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami percaya kepadamu. Seperti yang dikatakan kitab suci, maka kami diselamatkan. Dan dengan demikian kami meminta tuntunan Roh Kudus masuk dalam hati kami, membawa menuntun hidup kami dalam jalan-Mu. Dan dengan demikian kami disanggupkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menghidupi firman ini. Berbicaralah. Kalau kami sudah ada di dalam jalan-Mu, tolonglah kami untuk mengajak orang-orang lain di luar sana yang masih tersesat karena tidak tahu jalan, yang masih tinggal di dalam keraguan, ketakutan karena mereka merasa dihakimi oleh orang dunia, bahwa kami membawa kebenaran-Mu ke sana. Dan orang-orang yang mati karena dosa, bahwa kami utus kami membawa kehidupan Yesus pada mereka. Terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan, Sang Kebenaran, Sang Hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sampai bertemu dalam Bible Study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.